Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Agustina Novianti, NPM D1A019-047 kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah intervensi dengan kelompok. Pertanyaan yang pertama adalah definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial dan hubungannya dengan ilmu kesejahteraan sosial. Intervensi sosial adalah upaya atau cara untuk membantu individu atau masyarakat dan merupakan metode dalam praktik di lapangan dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari intervensi sosial sendiri adalah untuk membantu keberfungsian kelompok sasaran. Dan hubungannya dengan ilmu kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melakukan atau bisa melakukan keberfungsian sosial di masyarakat. Sedangkan intervensi sosial adalah metode dalam praktik pekerjaan sosial. Jadi hubungannya adalah untuk membantu klien yang mengalami masalah, maka seorang pekerja sosial bisa melakukan intervensi sosial. Pertanyaan yang kedua adalah jenis-jenis intervensi sosial, yaitu ada 3. Yang pertama adalah intervensi mikro, yaitu intervensi dalam pekerja sosial meliputi individu dan keluarga untuk memfasilitasi perubahan dan menciptakan keberfungsian sosial individu. Yang kedua adalah intervensi meso, yaitu untuk mengubah kelompok atau organisasi supaya bisa mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga adalah intervensi makro. Intervensi makro meliputi perubahan sosial yang terjadi pada komunitas atau masyarakat. Pertanyaan nomor 3 adalah sejarah perkembangan group work. Dasar-dasar keilmuan group work adalah seminar-seminar, penelitian, dan pembentukan komite. Pada tahun 1923 terdapat penelitian tentang diskusi dan pembentukan komite Association of American Social Worker. Filsafat yang sangat berpengaruh pada keilmuan group work adalah filsafat pendidikan oleh John Dewey. Pada tahun 1926, Newsletter dan koleganya mengkaji tentang hubungan interpersonal. Dan penelitian lainnya dilakukan oleh Clara Kaiser pada tahun 1927. Pada tahun 1950, Gordon Hearn melakukan konsep teori sistem. Dan saat ini keilmuan group work lebih menekankan pada konsep ekologi yang memandang bahwa interaksi individu, lingkungan dan gender, ras, orientasi seksual dan kesehatan dapat berpengaruh pada perkembangan dan tujuan kelompok. Pertanyaan nomor 4 adalah sebutkan jenis-jenis kelompok beserta contohnya. Yang pertama adalah kelompok pertumbuhan, yaitu kelompok yang difasilitasi atau dibantu supaya bisa mengembangkan potensi diri dan bisa mencapai keberfungsian sosial, seperti perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah kelompok terapi, yaitu kelompok yang dibantu untuk merubah perilaku klien. Yang kedua adalah untuk merubah perilaku klien, seperti kelompok penyalahgunaan nafsa. Terus kelompok yang ketiga adalah kelompok pendidikan, yaitu kelompok untuk memberikan pengetahuan seperti anak yang putus sekolah. Yang keempat adalah kelompok saling bantu, yaitu kelompok yang saling memberikan informasi dan motivasi. Contohnya adalah mantan narapidana. Terus kelompok yang kelima adalah kelompok sosialisasi, yaitu bantuan kepada peserta sosialisasi. Contohnya adalah memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kelompok yang keenam adalah kelompok mandiri, yaitu kelompok yang mengutamakan untuk bekerja sama untuk mendapatkan dan mengembangkan potensi diri. Contohnya adalah mantan LGBT.
Pertanyaan nomor 5 adalah jelaskan apa dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antar anggota dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Pentingnya dinamika kelompok adalah yang pertama membentuk kerjasama, yang kedua adalah memudahkan pekerjaan, dan yang ketiga adalah mengurangi beban pekerjaan hingga hasil yang didapatkan lebih efektif. Pertanyaan nomor 6 adalah jelaskan metode dalam intervensi kelompok beserta contohnya. Yang pertama adalah focus group discussion, yaitu diskusi yang tidak formal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Contohnya adalah bagaimana sikap terhadap penyandang atau penderita AIDS. Yang kedua adalah self-help group, yaitu kelompok yang berisi orang yang memiliki masalah yang sama. Contohnya adalah kelompok ibu-ibu kelahiran anak pertama. Yang ketiga adalah konseling kelompok, merupakan pengetasan masalah melalui dinamika kelompok. Contohnya adalah konseling tentang pergaulan remaja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.